Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 yang beranggotakan pertama saya sendiri Nur Aida Nadia Putri dengan NIM akhir 004, yang kedua Naura Aulia Damayanti dengan NIM akhir 009, yang ketiga Husnul Khotimah dengan NIM akhir 023, yang keempat Andini Wulan Cahyani dengan NIM akhir 027, dan yang kelima Banon Haizir Anilul Hakim dengan NIM akhir 028 akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Secara umum, pengertian teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang untuk membuat atau menyusun sesuatu. Teks prosedur sendiri bisa membantu siapapun untuk melakukan suatu hal, aktivitas, kebiasaan, dan suatu cara tertentu secara berurutan dan dengan tahap yang benar. Teks prosedur tersebut kemudian dapat kita katakan sebagai teks yang berisi mengenai tutorial sehingga bisa membantu siapa saja untuk mencapai tujuan mereka. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Maria Putri dengan NIM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, biasanya penulis akan menjelaskan tentang tujuan dibuat teks prosedur ini. Dan nantinya tujuan teks prosedur ini akan dijadikan acuan untuk hasil atau pencapaian dari kegiatan yang diikuti di dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua yaitu material. Material merupakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Di dalam material ini biasanya menginformasikan tentang alat-alat atau bahan-bahan yang perlu atau dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini merupakan proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk mengikuti kegiatan teks prosedur ini guna mencapai hasil yang maksimal atau yang sesuai dengan tujuan teks prosedur tersebut. Langkah-langkah di sini harus disusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh para pembacanya. Yang keempat yaitu penegasan ulang. Pada penegasan ulang ini atau bagian terakhir berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang diikuti dalam teks prosedur. Nah, yang keempat ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Aulia Damayanti dengan NIM akhir 009. Di sini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, ciri-ciri dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima adalah terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur, yaitu ada 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang terakhir yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja, contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya, contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai, contohnya cara memasak mie instan. Halo, semoga tetap semangat ya. Di sini saya Husnul Khotimah dengan NIM akhir 023 ingin memaparkan materi mengenai kaidah unsur kebahasaan pada teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan sebuah unsur kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks prosedur diantaranya ada kalimat. Dengan adanya sebuah kalimat, maka komposisi dari sebuah bacaan menjadi bisa dipahami dan mudah dibaca.
Pada teks prosedur, kalimat dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yakni 1. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang dimana kalimat imperatif ini kalimat yang mengandung perintah. Dalam kalimat imperatif ini ditandai dengan adanya sesuatu yang harus dikerjakan yang mengacu pada perintah dalam kalimat tersebut. Pada jenis kalimat ini yang ditandai dengan tanda seru yang digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau sebuah pernyataan. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini biasanya dikenal sebagai kalimat pernyataan, sifatnya lebih condong memberikan sebuah informasi. Pada kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda baca titik yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini digunakan jika mencari sebuah informasi dengan memberikan unsur pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat imperatif ini diberikan tanda baca yang berupa tanda tanya. Kaidah kebahasaan selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini biasanya sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur ini terdapat 2 macam konjungsi, yakni konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah sebuah kata penghubung yang menyatukan suatu syarat. Contohnya, jika, bila, anda, seandainya. Dalam pemisalan, jika laptop tidak dimatikan dengan benar, maka akan merusak sistem kerja laptop tersebut. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan merupakan sebuah kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, dan selanjutnya. Contoh pemisalan pada kalimatnya adalah goreng dengan menggunakan api kecil, kemudian angkat dan tiriskan. Kaidah pada unsur kebahasaan yang ketiga yakni numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Selain itu, numeralia kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Seperti contoh langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks prosedur yang terakhir adalah pronomina, di mana pronomina ini merupakan sebuah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan seseorang atau benda berdasarkan fungsinya. Pronomina ini dibagi menjadi 2 macam, yakni pronomina petunjuk dan pronomina persona. Pronomina petunjuk merupakan kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk suatu hal. Contohnya pada kata seperti, ini, dan tersebut. Selanjutnya ada pronomina persona, di mana pronomina persona ini merupakan sebuah kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona ini, kata ganti digunakan untuk orang tunggal. Contohnya pada kata Anda, saya, dan kamu. Sedangkan untuk orang banyak seperti jamak kita dan kalian. Teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat 1 porsi nasi goreng, yakni yang pertama nasi yang sudah dingin, kemudian 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 1 butir telur, 3 siung bawang merah, garam dan penyedap, kecap, minyak goreng, kemudian ada daun bawang dan ini opsional. Kemudian cara memasak, yang pertama haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Kemudian masukkan ASI, aduk hingga merata. Kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Kemudian nasi goreng siap dihidangkan. Selagi hangat, semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Banget.
Teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat satu porsi nasi goreng. Yang pertama, ada nasi yang sudah dingin, kemudian ada 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit,